Selamat pagi, anak-anak grade 4. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan yang sehat. Kita ketemu lagi di tematik, di pembelajaran tematik di tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Hari ini kita masuk di subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Oke, hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Silahkan kalian siapkan buku kalian masing-masing ya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut adalah unsur-unsur dari teks fiksi, yaitu yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Tokoh yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. 3. Alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, latar, yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. Pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya, cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya, cerita tentang Nyi Roro Kidul dan cerita Dewi Sri. Fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya, cerita Kancil dan Buaya dan cerita Lomba Lari, Kelinci, dan Siput. Berikutnya legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, cerita terjadinya Rawa Pening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Selanjutnya, sage. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya, cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir.
Jenis teks fiksi berikutnya yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Berikutnya, novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelasmu. Misalnya, saat kamu memindahkan meja. Saat diberi tarikan, meja bergerak mundur dari letak awal atau mendekati tubuh. Kemudian, saat diberi dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh. Menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk benda. Berikut pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menendang bola, memotong kue, mengayuh sepeda, dan meraut pensil. Oke, hari ini kita akan belajar menjelaskan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Kalian masih ingat apa itu tempo? Ya, tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik dinyanyikan. Tempo ini ada 3 macam. Yang pertama, tempo cepat. Tempo cepat ini contohnya adalah allegro, yaitu allegretto, presto, dan vivace. Oke, ini adalah contoh tempo cepat. Kemudian yang termasuk kedua, tempo sedang. Tempo sedang ini adalah moderato. Dan yang ketiga, tempo lambat. Tempo lambat ini adalah andante, largo, adagio, breve, dan lento. Nah, itu adalah contoh 3 tempo yang termasuk tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Tempo dituliskan di atas naskah lagu atau di bawah penulisan nada dasar. Contohnya seperti ini. Ya, di buku kalian ada not angka lagu Jangger. Lagu Jangger ini berasal dari Bali. Nah, penulisan temponya ada di mana? Coba kalian perhatikan. Nah, ini ya. Jadi lagu Jangger yang berasal dari Bali ini dinyanyikan dengan tempo andante. Tanda tempo ditulis agar penulis lagu dapat menyampaikan kepada pemain musik tentang kecepatan lagu yang dimainkan atau dinyanyikan. Berikutnya adalah nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi dan getarannya. Jadi semakin cepat frekuensinya akan semakin tinggi nadanya. Dan sebaliknya, semakin lambat frekuensinya akan semakin rendah nadanya. Nah, berikut adalah contoh macam-macam nada ya. Ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi.
Nah, berikut tadi adalah materi yang sudah kita bahas di pembelajaran 1 dan 2. Oke, Miss Cepi ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini boleh berguna buat kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.